harap menunggu, saya bikin selang kelas dulu. Oke, ini kebetulan saya pakai data 80 sama dengan maksimum. Oke, berarti minimumnya saya sempat bilang, bawahnya ini 49. Oke, ini seperti biasa ya, ini yang udah teman-teman kerjakan. Jadi ini step ini nggak perlu dikerjakan lagi. Kebetulan saya nggak ada aja, makanya saya kerjakan. Ini teman-teman tinggal bikin aja datanya kayak gini. Berarti kan kita punya nih si selang kelasnya, sesuaikan. Kalau saya 145 sampai 153. Nah, berarti di sini teman-teman cek 145 sampai 153 itu ada berapa? Kan kayak gini sampai sini ya. 152 atau terakhir. Nah, kayak gini sampai 152. Ini kelas 1. Kelas 2-nya 154 sampai 162. Berarti sampai sini nih. Kelas ketiga 163 sampai 171. Berarti teman-teman blok aja sampai 171. Oke, sini. Ini berarti kelas ketiga. Kelas keempat itu mulai dari 172 sampai 180. Berarti sampai sini. Kemudian kelas selanjutnya 181 sampai 189. Oke, berarti cuma ada 2 di sini. Kemudian 190 sampai 198 kosong. 199 sampai 207. Berarti yang ini aja. Nah, berarti yang di bawahnya ini selang kelas yang selanjutnya, gitu kan ya. Jadi kita mengelompokkan per selang kelas. Jadi langkah pertama, kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Setelah berdasarkan jenis kelamin, pisahin antara jantan betinanya. Susun lagi berdasarkan selang kelas. Kemudian kita ambil tuh kelas 1 ada berapa. Nah kan ini kelas 1 nih. Kelas 1 ini boleh kalau teman-teman bingung dikasih batas, boleh kayak gini. Nah setelah dikasih batas teman-teman sort lagi juga mangga silahkan. Mau dihitung manual juga boleh. Misalkan kayak gini. Oh TKG 2, TKG 1-nya ada 3. Teman-teman masukin nih 3. TKG 2-nya kosong. TKG 3-nya ada berapa ya? Oh ada 5. TKG 4-nya 1. Boleh juga kalau mau kayak gitu. Mau di blok kemudian dipisah boleh. Misalkan kayak gini mau dipisahnya gini, mau di sort lagi. Kayak gini boleh juga, silakan teman-teman senyamannya aja mau kayak gimana. Nah kemudian yang kelompok kedua sudah sama. Teman-teman lihat lagi, oh ada berapa nih? Oh TKG 1 ada 2, TKG 2 ada 2, sisanya TKG 3. Berarti kan di sininya 2, TKG 3 ada berapa ya? Tinggal dihitung manual boleh. Mau dihitung kayak gini boleh. Nah, udah. Masuk ke yang keempat. Nah, ini juga nggak jelas nih si TKG-nya. Berarti boleh nggak dipisah? Boleh, pisahin aja ke bawah. Oke. Nah, ini teman-teman cek lagi. Oh, TKG 1 ada berapa ya? Oh, cuma ada 1 nih. TKG 2 ada berapa? Gitu. Ada 2. Berarti teman-teman ada 3. Nah, itu jadi teman-teman hitung ada berapa masing-masing sampai semua selang kelas itu beres. Oke, 1-nya ada 1, 2-nya ada 4. Oke, kita lagi 4-nya ada 2, sisanya 3. Sampai beres semua. Jadi harus sabar memang. Jadi ini 1-nya ada 2, 2-nya ada 4, 3-nya 3.
berarti 2, 4, 3, 1. Kemudian 181 sampai 189. Nah ini cuma ada 2 TKG 3. Kemudian 0, 1, 1, 1. Ini 2, ini 0, ini kemudian 1, 1. Kemudian ini salah. Sini 1. Jadi ini benar-benar cuma ngitung aja, ngelompokin aja teman-teman. Nah, setelah itu kita bikin dulu selang kelasnya. Jadi kalau misalkan udah ada selang kelasnya enak. Ini kan karena belum, jadi saya harus ngerjain lagi. Kalau enggak, teman-teman tinggal copy aja dari yang sebelumnya. Nah, ini tinggal di blok kayak gini. Insert, ambil yang ketiga. Ini. Nah, beres nih TKG, tinggal tambahkan aja title-nya. Sekarang bikin sini TKG. Nah, di sini selang kelas. Nah, gitu. Jadi kita bisa melihat bahwasanya si selang kelas ini ada hubungannya dengan TKG-nya gitu. Ini kan TKG 1. TKG 1 itu ada di panjang 14 cm. Kemudian masih ada nih sampai di panjang ke 163 kan. Tapi udah banyak nih TKG 3 dan mulai ada TKG 4. Jadi ada kemungkinan di sini tuh udah memijah sebagian. Gitu. Nah, kemudian di sini mulai lagi, tapi di sini habis nih TKG 3. Kosong kan? Nah, bisa jadi datanya memang tidak terdeteksi atau memang sudah tidak ada lagi yang matang banget gitu. Nanti pas di sini habis. Nah, ini mulai lagi ke TKG 1. Jadi kan kalau ada TKG 4 habis keluar semua telurnya, balik lagi kan, mentah lagi, TKG 1 lagi gitu. Jadi nanti di sini kita bisa menceritakan ikan itu pertama kali matang banget di panjang berapa sih gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman melakukan suatu kajian kebijakan perikanan, nanti kita melihatnya di sini. Ada yang kita kenal dengan istilahnya LM. Ada rumusnya sebenarnya, cuman karena keterbatasan data kita pakai data ini aja juga cukup. LM itu ada length of maturity, panjang pertama kali matang banget. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat sebuah kebijakan, mulai kapan sih ikan ini tangkap panjangnya minimal dia sudah 1 kali memijah. Kenapa? Minimal dia udah ninggalin keturunan dulu baru boleh diambil begitu. Jadi jangan sampai dia masih belum memijah diambil atau punah kan. Nah, harus dia meninggalkan dulu 1 kali baru nanti boleh diambil. Itu disebut dengan LM. Nah, ini ada rumusnya, tapi di bioper kita nggak bahas secara lengkap sampai ke sana. Teman-teman bisa baca di jurnal, dikaji lagi. Kalau misalkan tertarik untuk kajian ini, siapa tahu nanti kerja di KKP atau DKP yang membuat kebijakan MSY, length maturity, length capture, ini kayak gitu, itu MSY banget memang. Nah, itu nanti kajiannya kayak gini. Nah, memang karena kita dibatasin aja sampai ke waktu utuhnya, jadi ini nggak perlu, tapi teman-teman bisa mengkaji ini lebih gitu lagi. Oke, itu dia. Ini 1 TKG. Ada pertanyaan? Jadi langkahnya sort berdasarkan jenis kelamin, sort panjangnya, kelompokin per selang kelas, kelompokkan TKG 1 ada berapa, TKG 2 ada berapa, TKG 3 ada berapa, masukin dalam tabel, blok, langsung muncul grafik. Oke, simpel ya? Insya Allah. 1. Kedua, sekarang kita mau bahas IKG. Ini TKG kan ya, IKG. Ini saya mencoba 2 kali, nanti silakan aja dicek. Nah, misalkan si IKG-nya kita ngambil data dari yang sama, kayak gini, sama pisahkan jantan betina. Ini hilangin dulu aja kuning-kuningnya biar nggak pusing. Balik lagi kayak gini. Nah, kalau tadi kita memisahkan berdasarkan selang kelas, sekarang kita memisahkannya berdasarkan apa tuh bang? Berdasarkan IKG-nya. Nah, ini kan jantan. Maaf motong. Kalau yang simbol hijau di atas itu ngaruh nggak sih Bu? Soalnya pas bikin diagramnya itu sih datanya tuh jadi numpuk di bawah gitu Bu.
Gas ini tuh kayak error gitu, kedetek error. Caranya gini aja, di blok semuanya sampai bawah, mulai dari yang ada tanda hijaunya. Nah ini tuh kadang-kadang karena pindah Excel, jadi Excelnya ada di yang koma. Di sini nih, di ignore aja. Nah ini dia, namanya nggak ngaruh sih. Nah ini teman-teman nanti sortnya berdasarkan TKG. Tadi kan berdasarkan panjang, sekarang berdasarkan TKG-nya. Ini home di sort dari yang kecil. Nah ini nyelip lagi nih, biasa suka gitu nih. Kalau misalkan tidak mulai dari atas, misalnya gitu. Jadi pindahin aja manual, di insert aja. Nah jadi kan mulai nih muncul 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah berarti nanti teman-teman bikinnya kelompokin aja berdasarkan TKG-nya. Jadi gini misalkannya, kemudian yang 4-nya juga. Nah jadi kita udah punya 4 kelompok. Kalau tadi kan kelompoknya berdasarkan selang kelas, kalau sekarang kelompoknya berdasarkan TKG. Nah teman-teman bikin kayak gini, TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4. Nah di sini bikin rata-rata. Satu lagi simpangan baku. Nah di sini juga sama, rata-rata lagi. Ini untuk yang betina sama jantan. Nanti di sini misalkan betina dulu, di sininya jantan. Nah teman-teman lihat TKG 1. Nah kita udah ngitung TKG belum? Belum kan? TKG apa? Tingkat Kematangan gonad. IKG I-nya indeks kematangan gonad dalam bentuk persen. Jadi seberapa persen sih gonad ini memenuhi tubuh. Jadi kita bandingkan antara berat gonad dengan berat tubuhnya. Jadi tinggal kita bagi aja teman-teman sih, sama dengan bobot gonad bagi bobot tubuh kali 100. 100-nya apa? Persen. Ini sorry, kuantitasnya belum dihapus. Kita hapus dulu kuantitasnya supaya bisa gini. Oke, muncul. Nah ini juga sama, nanti jantan juga sama, di sort dulu dari yang terkecil. Setelah itu hitung IKG-nya sama kayak gini. Dah, beres semua ke bawah. Nah kalau udah, teman-teman hitung rata-rata untuk TKG 1 aja. Berarti kan TKG 1 sampai sini, sampai batas hitam nih. Berarti sama dengan apa rumus TKG? Rumus rata-rata. Apa lagi? Ya, average dari sini. Enter. Kemudian average lagi untuk yang TKG 2. Kayak gini. Enter. Average lagi untuk TKG 3. Sampai ke yang keempat. Jadi kita menghitung rata-rata untuk setiap TKG. Nah, kayak gini. Beres. Nah, untuk betinanya beres. Nah, untuk jantan juga sama dengan average lagi untuk TKG 1 yang jantan. Ini sampai mana nih jantan? Oh, sampai sini. Oke. Sama dengan average lagi untuk yang kedua, TKG 2 jantan. Sampai sini. TKG 3-nya cuma sendiri, 1 doang. Ya udah, kita masukin yang 1. TKG 4-nya nggak ada, ya udah nggak usah. Gitu. Dah, rata-rata udah. Simpangan baku. Apa rumusnya? Sama dengan ST def, standar deviasi. Yang di blok yang mana? Sama dengan rata-rata tadi. Nah, simpangan baku buat menjelaskan apa? Karena datanya kan nggak cuma 1. Jadi berat gonad itu kan nggak cuma 1 data, tapi ada beberapa. Si simpangan baku ini menjelaskan kisarannya berapa sampai berapa sih? Jadi kan kalau kita bicaranya cuma 0,4, berarti kan cuma ada 1. 0,4, padahal kan realnya tidak 0,4 aja. Ada yang 0,2, ada yang 0,7, ada yang 0,5, rata-ratanya 0,4. Nah, si simpangan baku ini akan menjelaskan kisaran dari si rata-rata itu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, oh dia berkisar antara 0,2 sampai 0,7, misalkan kayak gitu. Jadi simpangan baku ini nanti yang akan menggambarkan kisarannya. Jadi tinggal ini sama STDF lagi kayak gini teman-teman, tinggal di ini.
Nah, yang jantan juga sama. Nah, ini juga dihitung STDF-nya. Sampai 1 aja. Kemudian yang kedua juga sama. Nah, yang ketiga kan dia cuma 1, otomatis nggak ada dong seragamnya, ya berarti dia udah beres semua dari sini. Baru nanti di insert datanya, ambil yang scatter, ambil yang pertama. Nah kan kosong nih, tinggal di klik kanan, select data, kemudian di add. Yang betina dulu, masukkan ini, X value nya nggak diisi juga nggak apa-apa karena otomatis 1, 2, 3, 4. Nah sininya masukin size Y nya, masukin yang betina dulu. Oke, kemudian add lagi, masukkan jantan, Y value nya masukin data yang jantan. Oke. Nah ini oke. Nah dari sini kita kan kelihatan nih, oh ini untuk TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4. Yang biru ini siapa ya? Kok nggak kelihatan muncul? Nah kita diklik di sini, legendnya munculin, maka nanti otomatis oh yang biru itu betina, oh yang oranye itu jantan, gitu. Bu saya maunya legendnya di atas, ya silahkan aja diatur-atur, gitu ya. Ini apa lagi? Oh title-nya belum bu, ya udah masukin lagi title-nya. Oke, di sini berarti TKG, di sininya berarti IKG. Nah, bu berarti simpangan baku buat apa? Nah, simpangan baku itu gunanya buat di sini teman-teman. Nanti diklik dulu. Sekarang betina dulu nih, klik di sini, tambah error bar, ada panah ke samping, diklik, ambil more option. Jadi di sini ada pilihan banyak sekali yang menjelaskan si selang kita, apakah selangnya mau ke atas ke bawah, apa mau ke samping. Nah kan data kita disumbu Y, otomatis dia ke atas bawah kan kisarannya, berarti nanti ke sampingnya dihapus aja. Nah gimana cara masukinnya? Custom paling bawah, specific value, spesifiknya masukin siapa? Simpangan baku, bawahnya juga sama, simpangan baku. Oke, nah betina juga sama, lakukan hal yang sama kayak gini. Kemudian sebentar, di sininya error bar lagi, ambil ke samping, more option lagi, kemudian di custom, specific value, masukin simpangan baku si jantan, gitu. Ini juga sama. Nah, oke, ini di close. Nah ini tinggal teman-teman klik yang ke samping, delete, ini ke samping, delete. Nah jadi nanti akan terlihat tuh. Oh, dia kisarannya segini sampai segini kalau untuk TKG 4 gitu. Jadi kelihatan mulai dari berapa sih? Berapa persen sih untuk TKG 4 itu? Oh, mulai dari 3,5% sampai 6% itu di TKG 4. Oh, mulai dari 2% sampai 4% itu di TKG 2. Ya, jadi kelihatan semakin tinggi TKG-nya, maka akan semakin besar muat gonad dalam tubuh. Makanya persennya makin besar. Gitu. Oke. Bukan bisa jadi nggak kalau ini yang panjang banget, bisa aja gitu. Berarti kenapa? Bisa jadi kita salah mengidentifikasi sehingga yang harusnya TKG 3 TKG 4 kan jadi kecil tuh, jadi jauh gitu range-nya, padahal dia harusnya bukan TKG 4. Atau bisa jadi jumlah datanya kurang. Jadi ada hal-hal yang membuat grafik kita jadi nggak bagus. Oke, ini dia cara menampilkan IKG. Nanti teman-teman bahasnya itu bagaimana hubungan TKG dengan IKG. Semakin besar TKG berarti IKG-nya makin gimana? Oke. Insya Allah. 2. Oke, yang terakhir tinggal kayak teman-teman menghubungkan panjang dengan bobot. Masih ingat nggak? Tinggal menghubungkan panjang bobot, ngeblok gitu kan ya, add trend line. Nah ini sama. Sekarang kita fekunditas. Fekunditas siapa yang punya? Jantan betina? Betina. Berarti nanti yang jantan gak usah kita analisis. Nah ini teman-teman lihat di sini. Satu aja bu. Hah? Fekunditasnya satu aja. Iya. Oke, misalkan nih kita ambil nih datanya kayak gini. Misalkan nih. Nah ini kan si fekunditas ada yang bukan TKG 3, 4 juga kan. Ini delete aja. Oke. Jadi meskipun datanya ajaib, pakai aja lah ya. Ini aneh sih sebenarnya, kenapa ada yang ratusan, ada yang ribuan. Padahal kan harusnya jumlah telurnya kisarannya akan dekat-dekatan. Oh, berarti dijalan aja nggak apa-apa ya bu? Nggak
tapi dibikin visit baru supaya data yang lain nggak ngaruh. Nah ini cuma buat si fekunitas doang. Nah jantan enggak kan? Serius ini. Nah, misalnya kayak gini. Nah, beres kan? Tinggal hubungin dia teman-teman. Panjang, di blok sampai bawah. Fekunitas, di blok sampai bawah. Insert, scatter, muncul kayak gini. Udah, sorry. Ini rangka pindah, ya Allah. Tolong, sahabat. Oke, nah kayak gini, tinggal di trendline aja. Add trendline. Kayak gini, klik di sini more option, tinggal di bawah seperti biasa yang kemarin. Oke, kayak gini ya. Nah ini nih yang ajaib-ajaib tuh, si fekunitas yang ajaib kalau menurut saya, gitu. Kan yang lainnya di ratusan, tapi dia di ribuan, aneh kan? Nah ini yang kondisi ini kadang ketemu di penelitian, entah itu typo atau salah, gitu. Ini kan berarti outlier banget ya, orang ratusan dia tiba-tiba ribuan. Yang ini yang ajaib. Ini gimana Bu? Nah biasanya kalau ini kita eliminasi dia. Eliminasi itu nanti kita pisah aja gitu. Kita pisahkan dia kayak gini. Misalkan dia 3.000 sama berapa? 4.000 ya. 1.009 Bu. Yang mana? 1.009. Nah, jadi si data itu akan beda banget ketika teman-teman mengubah itu gitu. Nah tapi kalau misalkan datanya masih ada kayak gini kan, karena ini hasil perhitungan teman-teman jadi ya udah agak ada yang 3.000, ada yang cuma 500, luar biasa. Nah nggak apa, ini kita masukin dulu aja datanya. Berarti ini hubungan antara panjang dengan fekunitas. Oke, ini mau di setting juga boleh sih. Ini formatnya misalkan jadi number. Ini jadi number. Oke, kayak gini. Jadi ada titiknya, boleh silakan aja itu manis. Nah, sekarang saya ingin membahas bagaimana cara membacanya. Ada ya kemarin di panjang bobot, masih ingat nggak? Apa sih bentuk pembahasan yang kita bisa baca dari kegiatan dari persamaan itu? Nah, tadi potensi sudah. Sekarang regresi. Apa tadi teman-teman? Hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, itu regresi. Berarti kalau kita sekarang lagi menghubungkan hubungan panjang ikan dengan fekunitas, ada dua tuh yang kita kaitkan. Nah, di regresi itu nanti ada yang hubungannya positif, ada yang hubungannya negatif. Maksudnya gimana? Gini, kalau seandainya sesuatu itu ketika ditambah menghasilkan sesuatu yang bertambah pula, maka hubungannya positif. Kalau dia ditambah tapi hasilnya negatif, itu berarti hubungannya negatif. Kalau misalkan saya menempuh misalkan 10 meter, itu butuh waktu misalkan 20 detik. Kemudian saya jalan 20 meter, berarti butuh waktu berapa? 40 detik. Artinya semakin bertambah jarak yang saya tempuh, maka semakin banyak pula waktu yang saya butuhkan. Berarti hubungannya positif. Tapi kalau misalkan saya misalkan mengoven sesuatu, misalkan selama 1 jam, kemudian saya lihat kandungan airnya masih ada nih 20%. Kalau saya oven selama 2 jam, jadi berapa?
Misalkan jadi 10%, karena suhunya sama misalkan ya. Nah berarti meskipun waktunya ditambah, justru konsentrasinya berkurang, maka dia hubungannya negatif. Kalau di persamaan kita lihat dari mana Bu? Dari sini, Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan A min BX. Ini yang menentukan hubungan positif atau negatif si B-nya. B itu apa? Koefisien dari X-nya. Jadi dia akan mulai naiknya sekian atau berkurangnya sekian. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di sana. Persamaannya diperoleh apa? Y sama dengan 20,56 X kurang 2801,4. Hubungannya positif atau negatif? Negatif. Positif negatif lihat dari mana? Dari si punya X. Lihat si punya X siapa? Ini kan ya. Jadi posisinya kadang memang tukar kalau di Excel. Jadi X-nya di depan. Jadi punyanya itu ada plus 20,56, bukan minus. Berarti dia hubungannya positif. Dari mana lagi kita bisa lihat hubungan positif? Dari gambar. Kalau bentuknya gini, artinya ketika X bertambah, Y-nya bertambah, berarti positif. Tapi kalau bentuk grafiknya kayak gini, X-nya bertambah tapi Y-nya berkurang, berarti negatif. Kita lihat grafiknya ke atas sama ke bawah? Ke atas, berarti dia positif. Artinya semakin bertambah panjang ikan, maka fekunditasnya akan bertambah pula. Sebesar berapa? 21 butir. Ya nanti bikin narasinya. Setiap pertambahan panjang ikan 1 mm akan menambah 20 sampai 21 butir fekunditas. Oke, sampai sana paham? Paham. Oke. Sekarang ini apa kemarin? R kuadrat. Ingat dong. R kuadrat apa yo? Koefisien apa itu? Koefisien ada dua. Ada determinasi, ada korelasi. Bedanya apa? Kalau determinasi adalah persen. Persen apa? Persen keterwakilan. Kalau ini ke rata. Nah, jadi kalau misalkan ini, nilainya 14,1%, artinya si persamaan kita mampu menggambarkan kondisi real hanya sebesar 14,1%. Kecil, gitu. Cuma 14%. Berarti ada apa? Bisa jadi datanya itu masih kurang banyak, sehingga belum bisa menggambarkan kondisi real, atau ada data error yang membuat datanya menjadi aneh. Gitu. Jadi di sini adalah persen keterwakilan. Jadi mampu mewakili sebesar 14,1%. Atau panjang, itu juga bisa opsi keduanya. Panjang, keragaman panjang hanya bisa menggambarkan fekunditas sebesar 14,1%. Artinya fekunditas ini nggak cuma dipengaruhi oleh si panjang aja, tapi ada faktor lain. Misalkan apakah nanti fekunditas dipengaruhi oleh pakan, apakah itu fekunditas dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, stadianya, misalkan, ataukah dia dipengaruhi oleh lingkungan, nanti apapun gitu, yang juga memberikan pengaruh sehingga besarannya itu lebih dari 14%. Satu itu koefisien determinasi. Korelasi ini kita gambarkan dengan R, akar dari R kuadrat, akar dari 14,1%, berarti kan sekitar 0,3 sekian, 0,4 lah kalau dibulatkan. Nah, artinya apa? Hubungan antara panjang dengan fekunditas itu apa? Erat atau enggak? Kurang. Karena 0 sampai 0,5 ini lemah, 0,5 sampai 0,7 ini erat, besar dari 0,7 sampai 1 ini sangat erat atau sangat kuat. Kalau 0 berarti tidak ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan gitu 0,3, berarti hubungan panjang dengan fekunditas itu tidak erat. Artinya mau panjangnya berapapun, fekunditas ikan itu akan segitu-segitu aja. Udah range-nya gitu. Mau nanti ikannya 50 cm, bisa ya berarti misalkan gitu ya,
tetap aja fekunitasnya akan sekitar berapa ratus butir misalkan kayak gitu. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh panjang. Nah, ini nanti teman-teman cobakan juga untuk bobot. Nah, kalau misalkan panjang nggak ngaruh, bobot ngaruh nggak ya? Itu cobain. Gitu, ya. Paham? Jadi kalau untuk menampilkan grafiknya gampang kan? Iya. Tinggal di blok panjang, blok fekunitas, selesai. Kata yang lain. Tinggal dibahas kan hubungannya. Yang ngejelasin itu. itu. Nah, tinggal dibahas apakah dia hubungannya erat atau tidak, apakah dia mewakili berapa persen, kemudian hubungannya positif atau tidak. Oke. Nah, nanti untuk bobot juga sama. Apakah bobot mempengaruhi berapa persen sih keterwakilannya? Berapa naiknya, berapa turunnya gitu. Berarti Bu yang bobot rumusnya sama sama. Caranya sama, tinggal di blok aja nanti bobot yang ini. Ya, kalau yang tadi kan ini yang di blok. Nah, sekarang si bobotnya sama si fekunitas. Gitu. Jadi ngebloknya tuh gini, kontrol C ke bawah, kemudian masih ditekan kontrolnya dilepaskan, klik fekunitas, kontrol C ke bawah lagi. Jadi bisa langsung ke blok 22.